Hai, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa kembali masih di Debu Terbang Channel. Oke, hari ini saya pengen berbagi tentang salah satu channel yang sangat menginspirasi saya di YouTube ya. Setelah menekuni per-YouTubean, nggak lama sih, baru beberapa bulan. Tapi saya mengamati bahwa YouTube adalah media yang sangat menarik untuk buat kita belajar ya. Ibarat sebuah buku, di YouTube ada berbagai-bagai macam pelajaran. Banyak channel-channel yang menarik yang tentu teman-teman semua sudah tahu ya. Kayak misalnya channel podcastnya Deddy Corbuzier, udah terkenal banget ya. Ada channel-channel banyak macam-macam, channel motivasi, ada channel ceramah, ada macam-macam ya, dari berbagai macam versi pemikiran agama, bisnis, channel tutorial, channel musik, macam-macam. Tapi yang menginspirasi saya, yang betul-betul berbekas ya buat saya, adalah satu channel ini. Channel dari sebuah lembaga non-profit, Kalawait, yang punya channel namanya Chani ya. Orang bule, tinggal di Indonesia, kemudian sudah beradaptasi dengan kultur Indonesia, menikah di Indonesia, bisa bahasa Indonesia. Channelnya isinya tentang aktivitas dia konservasi hutan. Jadi ini orang melakukan kegiatan konservasi dengan lembaga non-profit dia itu, mengumpulkan dana untuk lahan konservasi. Jadi di sana semacam kayak hutan lindung gitu ya kalau nggak salah, untuk ininya, dengan tujuan supaya satwa di sana bisa dilindungi, hutan-hutannya juga bisa dilindungi, dan mereka betul-betul tinggal di tengah hutan di Kalimantan. Yang menarik buat saya bahwa channelnya si Chani Kalawait ini, dia adalah versi ideal dari Ikigai-nya Jepang. Jadi kan kalau di Ikigai itu, seseorang itu dikatakan sudah menemukan peranannya dalam hidup kalau dia sudah punya kesetimbangan dalam 4 hal. Pertama, dia sudah memiliki sesuatu hal yang dia sukai, atau yang selama ini kita kenal dengan passion gitu ya, yang kita suka, yang kita jago di dalamnya, kemudian yang bermanfaat bagi halayak, yang memberi kontribusi bagi orang lain, kemudian yang terakhir sekali adalah yang dari sana dia dapat uang, yang dunia memberikan timbal balik kepada dia dari hal yang dia lakukan itu. Nah, channel Chani Kalawait ini, dia versi ideal dari Ikigai itu kalau saya lihat ya. Dia memang sejak kecil menyukai tentang konservasi, menolong satwa gitu-gitulah. Terus kegiatannya memang kegiatan yang sangat punya jiwa sosial yang tinggi dari kecil ya. Itu sesuatu yang dia sukai. Kemudian dia tidak hanya suka, dia belajar bagaimana cara konservasi yang benar, segala macam. Pokoknya segala knowledge dia pelajari untuk mendukung hal yang dia sukai itu. Jadi dia suka dan dia benar-benar jago di dalamnya. Kemudian dia juga memberi kontribusi bagi halayak dengan dia mendirikan yayasan non-profitnya itu, betul-betul terjun dalam dunia konservasi, tidak hanya teori-teori. Dan terakhir kali dengan dia membagikan mengenai apa yang dia lakukan, kegiatan sehari-hari dia mendapatkan feedback berupa penghasilan dia dapat dari YouTube dari sana. Jadi di sana dia menjelaskan bahwa bagaimana dia memisahkan antara yayasan non-profit dia dan kehidupan dia sehari-hari. Dia dapat uang dari mana buat makan. Dalam salah satu episodenya dia ceritain bahwa yayasan non-profit yang dia dirikan memang buat konservasi, itu sama sekali tidak dia sentuh uangnya, karena menurut dia yayasan non-profit yang didirikan itu sama sekali bukan untuk memperkaya diri. Nah, tetapi dia bilang dengan dia menceritakan
kehidupan kesehariannya lewat YouTube, dia mempromosikan yayasan non-profit ini, dia mempromosikan kepada orang-orang tentang konservasi lahan, konservasi satwa. Dengan itu dia win-win solution, dia mempromosikan kebaikan kepada orang-orang, tetapi dia juga mendapatkan timbal balik berupa AdSense dari YouTube katanya di situ. Jadi di sana saya begitu tersentuh dan langsunglah saya, oh ini dia contoh paling sederhana dari orang yang sudah menemukan peranan dalam hidupnya. Jadi menarik ya, teman-teman bisa lihat sendiri langsung ke channelnya dia di Kalawait. Nanti saya taruh linknya di samping, juga ada di kolom deskripsi. Selain daripada itu sih memang videografinya juga asik, menarik ya, cara dia menyampaikan cerita juga oke. Tapi bukan tentang itu yang membuat saya benar-benar tersentuh, tapi tentang filosofi bagaimana dia sudah bisa menyeimbangkan 4 hal itu dalam kehidupan dia. Itu yang bagi saya sangat berkesan. Bagaimana dengan teman-teman? Pasti ada ya YouTube yang menginspirasi bagi teman-teman. Boleh tinggalkan di kolom komentar supaya kita bisa main-main di sana, bisa kita lihat dan bisa sama-sama belajar. Baik, terima kasih sudah melihat dari awal. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.